Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Hari ini kita kedatangan salah seorang inovator dari mahasiswi inovatif Politeknik Negeri Sriwijaya. Selamat datang pada Mbak Afifah. Selamat datang, Bu. Iya, terima kasih sudah hadir nih di sini. Kita mau sharing informasi ya tentang inovasinya Mbak Afifah yang dikasih judul Alat Pengering Biji Kopi Menggunakan Panel Surya Berbasis IoT. Nah, ini buat pecinta kopi. Mungkin nanti kita tanya-tanya dengan Mbak Afifah apakah memang ada keistimewaan dengan alat pengering ini. Nah, sebelumnya Mbak Afifah, alat pengering biji kopi ini terinspirasinya dari mana nih? Sebelumnya saya terinspirasi karena Sumatera Selatan kan merupakan salah satu provinsi yang menghasilkan biji kopi terbesar di Indonesia. Oke. Di sana ada proses pengolahan biji kopi di mana pengeringan termasuk salah satu proses sebelum dapat diminum. Oke. Jadi, saya terinspirasi, Bu, karena pada saat ini kebanyakan petani kopi di Palembang, termasuknya di daerah-daerah Palembang, Sumatera Selatan sendiri, masih menggunakan proses tradisional, di mana pada saat proses pengeringan menggunakan lahan yang luas, sinar matahari memerlukan sinar matahari yang banyak dan banyak memakan waktu yang lama. Oke, jadi masih manual ya, Iya, disebar masih manual, gitu Bu. ya, terus nanti berharap dari sinar mataharinya terus-terusan gitu ya. Iya, Bu. Oke, terus? Dari sana saya terpikir bagaimana caranya bisa membuat sebuah alat yang dapat meminimalisir waktu, terus dapat memanfaatkan waktu sedikit Efektif mungkin gitu ya. seefektif mungkin, terus dengan adanya tempat yang kecil bisa mengeringkan biji kopi yang banyak. Terus saya juga terinspirasi juga bisa di mana alat saya bisa dapat menjaga kualitas biji kopi itu tersendiri, Bu. Karena kalau sementara ini kan yang kita suka lihat kan itu ditebar ya, Iya, ditebar kemudian dikeringkan secara manual seperti itu. Sehingga mungkin perlu lahan yang luas, kemudian juga resikonya terpapar dengan bahan-bahan yang lain itu lebih besar ya. Kalau Iya, ini berarti membuat alat pengering biji kopinya. Nah, itu ditambah dengan panel surya berbasis IoT. Nah, itu seperti apa tuh? Di sini saya masih memanfaatkan energi matahari, di mana di energi matahari ini kita tampung dari di panel surya itu, menggunakan panel surya yang ditampung dengan baterai. Kemudian di alat ini juga saya menambahkan IoT, Bu, di mana IoT ini kita bisa mengontrol dan memonitoring alat pengering tersebut melalui handphone. Jadi kita tidak harus ada di tempat itu, tetapi kita juga bisa ada di tempat lain dengan tetap dikontrol alat pengering tersebut. Oke, berarti ini ada aplikasinya ya yang di download di handphone gitu. Nah, itu berapa jauh tuh jarak yang bisa memonitoring? Kalau jaraknya sejauh ini 3-5 meter bisa, Bu. Oke, berarti memang di halaman depan rumah ataupun di mana gitu kita bisa ngontrol lewat HP gitu ya. Nah, tujuannya selain memang untuk mempermudah ataupun meminimalisir waktu, itu supaya lebih cepat gitu ya. Nah, ada nggak keistimewaan dari alat pengering biji kopi yang menggunakan panel surya berbasis IoT ini? Pada alat pengering menggunakan panel surya berbasis IoT ini, di sini saya juga selain menggunakan panel surya, saya juga menggunakan listrik sebagai energi alternatifnya, Bu. Apabila nanti tidak ada cahaya matahari, jadi kita bisa menggunakan energi listrik, di mana alat saya ini bisa dapat digunakan pada keadaan cuaca apapun. Oke, berarti memang nggak harus ditaruh di luar ya. Kalaupun memang lagi hujan, itu masih tetap bisa mengeringkan biji kopi di dalam pakai listrik gitu ya. Oke, berarti dalam bentuk baterai ya? Dalam bentuk baterai yang bisa di-charge? Yang bisa di-charge. Oke. Nah, untuk dampaknya sendiri nih, ini masih dalam bentuk penelitian apa sudah memang diproduksi? Ini masih dalam bentuk penelitian, tapi alatnya sekarang udah diletakkan di laboratorium Politeknik Sriwijaya. Oh, jadi sebagai contoh gitu ya, prototipe untuk alat pengering biji kopi gitu. Nah, sudah pernah dicobakan belum bahwa apakah memang ada perbedaan
mengeringkan biji kopi di halaman secara manual ataupun menggunakan alat pengering ini? Kalau untuk segi perbedaan, pertama saya dari penelitian saya, Bu, saya lihat yang pertama kalau untuk yang kalau di luar itu kita membutuhkan waktu yang lama. Ini kemarin saya udah coba 3 kali percobaan. Itu waktu untuk bisa mengeringkan biji kopi itu hanya dalam waktu 6 jam. Itu dalam biji kopi udah kering dengan kelembapan sekitar 15%. Oke. Jadi memang ada perbedaan, waktunya jadi lebih cepat gitu ya. Iya, Bu. Sebelumnya waktunya bisa nyampe 1 sampai 2 minggu kalau dalam keadaan matahari terang. Terus-terusan gitu Iya, ya. Bu, terus-terusan. Terus kalau matahari tidak ada, itu bisa lebih lama. Lebih lama lagi. Jadi sangat signifikan perbedaannya ya waktunya gitu. 6 jam, 1 sampai 2 minggu gitu. Hambatannya sendiri nih pada saat membuat alat pengering biji kopi ini terus diaplikasikan lagi menggunakan IoT, itu ada nggak hambatan yang paling berat gitu? Kalau untuk hambatan yang paling berat kan pasti ada trial dan errornya, Bu, waktu kita pembuatan. Di situ kan ada mekanik, elektroniknya kan. Untuk sejauh ini saya yang hambatan yang terbesar yaitu pada saat itu di mekaniknya, Bu, di mekanik dan elektroniknya. Di sana kan di dalam itu kan ada komponen-komponen. Itu komponen-komponen itu sangat riskan untuk kalau ada perhitungannya, misalnya ada kelebihan sedikit tegangan bisa Meledak gitu. Kemarin udah trial dan error, ada yang bisa karena kemarin ada yang kebakar juga itu kan, jadinya tahu apa kesalahan kita, apa yang perlu diperbaiki untuk alat itu ke depan. Untuk sekarang alhamdulillah alatnya udah bagus, sudah diperbaiki. Ada standarnya ya. Udah kalau misalnya mau membuat lagi alat yang sama, itu udah ada standarnya, udah ada formulasinya gitu ya. Nah, berarti ini tim ya yang mengerjakan? Yang mengerjakan tim. Ya. Oke, jadi karena ada tim mekanik, ada tim elektronik gitu ya. Harapannya sendiri nih ke depan untuk alat pengering biji kopi ini seperti apa? Harapannya sih, Bu, ke depannya alat pengering ini bisa diproduksi secara massal dan diterapkan di petani-petani kopi yang banyak sekarang, karena ini menurut saya sangat bermanfaat bagi mereka untuk menghemat waktu, menjaga kualitas biji kopi dan lainnya. Oke. Nah, terakhir nih, pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah nih, biar punya ide yang sama ataupun tiba-tiba terinspirasi akan apa terus mungkin menciptakan inovasi. Silakan, Mbak. Kesan dan kesan untuk teman-teman sekalian yang di rumah, menurut saya teruslah berjuang, jangan menyerah, gapai mimpimu apapun halangannya. Oke, ucapan terima kasih. Terima kasih untuk Direktur Politeknik Sriwijaya, terima kasih untuk Ibu Evelina sebagai pembimbing dan Bapak Yordan selaku pembimbing saya, dan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah mendukung terjadinya alat pengering biji kopi ini. Oke, Mbak Viva, terima kasih sekali lagi udah datang ke podcast kami. Nanti apabila ada inovasi-inovasi baru lainnya, kita ngobrol lagi ya. Apabila ada pengembangannya, mudah-mudahan harapannya tadi tercapai. Alat pengering biji kopi ini bisa diproduksi massal dan orang-orang bisa menikmati manfaat dari adanya alat ini. Sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut adanya inovasi ini dapat meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat, kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.